Pemirsa, APBD Kota Surabaya mencapai 10,3 triliun. Jika di masa stabil atau di masa normal, maka anggaran yang masuk bisa 100%. Namun, dari salah seorang anggota Dewan DPRD Kota Surabaya menyatakan bahwa di masa pandemi ini, per bulannya biaya masuk hanya sebesar 25% saja. Itu mengapa yang menjadi alasan pemerintah Kota Surabaya tidak menyetujui penambahan anggaran KPU Kota Surabaya yang mencapai 70 miliar rupiah adalah di masa pandemi ini seluruh alokasi dana milik dinas-dinas setempat telah direalokasikan kepada penanganan COVID-19 di Kota Surabaya. Saya langsung tanya ke Pak Tony, alasan Pemkot Surabaya karena saat ini seluruh dana telah direalokasi, telah digunakan untuk biaya pandemi, tapi memang sampai dengan saat ini masyarakat masih belum merasakan APBD milik Kota Surabaya dirupakan bantuan sosial. Nah, apakah ini memang menjadi alasan yang tepat atau mengada-ada? Ya, saya pikir itu mengada-ngada. Mengada-ngada kenapa? Satu, itu yang saya bilang di pembukaan tadi bahwa ujung penambahan anggaran pemilu kada ini sebenarnya untuk menyelamatkan warga Surabaya dari potensi terinfeksi COVID. Betul. Karena petugas KPPS pasti berKTP Surabaya, petugas PPK berKTP Surabaya. Makanya ini soal komitmen keberpihakan kemanusiaan saja. Apakah wali kota ini tidak mau menyelamatkan warga Surabaya dari potensi terinfeksi COVID? Itu saja. Kecuali kalau penambahan anggaran itu digunakan untuk yang tidak ada kaitan dengan upaya perlindungan masyarakat Surabaya terhadap bahaya infeksi COVID, saya juga tentu akan menolak. Tetapi kan ujungnya ini sebenarnya ya untuk kemanusiaan saja, untuk perluasan TPS. Kenapa TPS harus diperluas? Agar tidak terjadi antrian yang bergelombang, sehingga bisa menimbulkan klaster baru. Betul. Petugas dibekali APD, ujungnya itu ke sana. Jadi kalau kemudian ngomong bahwa realokasi, refocusing, oke ya, ini perbandingan apple to apple, biar publik, pemirsa bisa menyimpulkan apakah sikap pemerintah kota hari ini itu murni kemanusiaan atau tidak. Tidak ada Rp1 pun anggaran persiapan Piala Dunia yang ditarik untuk biaya penanganan COVID. Oke, itu khusus anggaran untuk persiapan Piala Dunia itu hampir 400 miliar. Tidak ada Rp1 pun yang direalokasi, direfocusing untuk penanganan COVID. Anggaran penanganan COVID di Kota Surabaya itu hanya 208 miliar. Betul. Yang kepake hanya 30 miliar. Justru pada saat rakyat lapar, anggaran sembako ini yang senilai 161 miliar itu sampai hari ini tidak dikucurkan. Saya tidak tahu nunggu apa kalau kita ngomong keberpihakan terhadap isu kemanusiaan. Ya. Di sisi yang lain, KPU mengajukan penambahan anggaran hanya sebesar 70 miliar, yang itu sebenarnya ujungnya untuk menyelamatkan warga Surabaya dari bahaya COVID, tidak disetujui. Nah ini kalau kita ngomong keberpihakan kepada kemanusiaan. Kalau ada Pemkot menarik ini. Oke, jadi ada fakta baru yang disampaikan oleh Pak Tony bahwa terkait dengan alokasi dana khusus untuk Piala Dunia sebesar 400 miliar rupiah ternyata tidak ditarik 1% pun untuk penanganan COVID-19 di Kota Surabaya. Pak Surokim, salah seorang anggota Banggar dari Partai Mocong Putih ini mengatakan bahwa penambahan anggaran dengan mencapai total 70 M ini tidak relevan di masa situasi pandemi seperti ini. Bisa dikatakan demikian? Kalaupun untuk alasannya jumlah, itu kan dialog kan bisa dilakukan. Kalau alasannya jumlah. Tapi jangan sampai prosedur itu mengalahkan yang substantif. Yang substantif apa? Yang substantif adalah ini ada konteks pandemi di mana pemilu berlangsung di dalamnya. Maka logika normalnya itu tidak bisa kalau kemudian memakai logika anggaran yang normal. Wong TPS-nya saja bertambah. Betul. Wong kemudian proteksinya saja sebelumnya tidak ada, sekarang ada. Nah kalau itu kemudian tidak di cover, kan ya tidak masuk akal. Tentang jumlah, nanti bisa lah teman-teman Dewan itu kemudian membuat yang lebih realistis terkait dengan itu, orang-orang anggaran bisa paham soal itu. Tapi menurut saya niat baik untuk kemudian support terhadap penyelenggaraan pemilu ini. Kalau sampai pemilu ini jadi ajang coba-coba dan tidak berhasil, itu sebenarnya turut berkontribusi terhadap pembunuhan demokrasi ya, menurut pendapat saya ya. Jadi jangan sampai kemudian sekali lagi yang prosedur itu mengalahkan yang substantif. Substantifnya jelas, pemilu ini di masa pandemi dan sudah menjadi perintah negara untuk disukseskan, jangan sampai menjadi pemilu coba-coba. Nah itu berasal dari mana salah satu support untuk itu? Anggaran. Oke, jadi jangan sampai prosedur mengalahkan substantif. Ini dikatakan oleh salah seorang anggota Banggar yang mengatakan bahwa penambahan ini tidak relevan. Dia mengusulkan bahwa pemilu kada bisa dilaksanakan secara online. Memungkinkankah Pak Surokim?
sebenarnya itu ideal. Tapi jangan lupa bahwa di Indonesia ini ada konteks yang kemudian menjadikan situasi tambah rumit, situasi seperti itu. Jadi menurut saya yang masuk akal saja. Menurut saya yang paling masuk akal itu ya pemilu langsung seperti yang biasanya, tapi plus proteksi COVID. Oke. Kalaupun toh kemudian nanti ada online, ada penyelenggaraan vote by kartu, itu cobalah kita belajar dulu ya dari pengalaman berbagai negara. Memang Korea bisa seperti itu. Tapi jangan lupa bahwa fasilitas IT di sana sudah merata, mindset orang tentang transparansi keterbukaan, open government-nya sudah kuat, IT support-nya kuat. Nah, hal-hal begitu itu yang kemudian ide tentang elektoral tadi itu menurut saya untuk saat ini itu sangat berisiko. Oke. Jadi pilihan yang masuk akal menurut saya adalah pemilu kada biasa plus proteksi COVID-19. Oke, pemilu kada biasa tapi dengan tambahan proteksi pencegahan COVID-19. Dari Pak Tony sendiri melihat usulan secara online, apakah ini memungkinkan? Dikatakan bahwa sebetulnya data-data masyarakat dari EKTP sudah ada sejak tahun 2013. PBDB 15 tahun lalu juga sudah ada, datanya sudah siap katanya. Tinggal kita aplikasi saja eksekusi secara online. Yang mengusulkan siapa sih? Wah, salah seorang anggota Banggar sendiri. Dari DPRD Surabaya. DPRD Surabaya. Jadi mungkin yang bersangkutan bukan anggota Komisi A ya. Jadi kami ini pernah melakukan studi. Jadi di negara-negara Eropa itu sekarang sudah mau belajar ke Indonesia tentang bagaimana menyelenggarakan pemilu dengan model Indonesia. Karena negara-negara Eropa itu mewaspadai, mengkhawatirkan potensi serangan cyber yang bisa merubah hasil pemilu. Betul. Karena sistem geopolitik di sana api dalam sekam ya, antara Eropa Timur, Eropa Barat dan lain-lain sebagainya. Mereka justru memuji kita. Nah, sebenarnya kemudian kalau kemudian itu usulan dari parpol penguasa ya, sekarang kita lihat sajalah bahwa itu kan keberpihakan terhadap kebijakan. Kalau itu mau pemilu dilakukan secara e-voting, hari ini saja PPK itu sekretariat tidak segera dikasih di kantor-kantor kecamatan itu, operasionalnya juga tidak didukung. Bahkan ketika PPK itu mau menggelar rapat secara virtual saja, itu tidak disupport dengan anggaran pembelian paket data. Oke. Jadi ini saya pikir jauh panggang dari api lah. Ngomong tataran ideal tetapi wali kota yang bersangkutan tidak menunjukkan keberpihakan dalam kebijakan. Jadi makanya jauh panggang dari api. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi yang saya sampaikan ya Mas ya. Kalau kemudian kita ini, saya hanya ingin apa? Bu Wali ini mau meninggalkan legasi apa sih? Di terakhir masa jabatannya? Iya, ini kurang 6 bulan saja loh. Kurang 6 bulan saja. Apakah mau kemudian bahwa di masa wali kota Tri Risma hari ini pemilu kada kita disupport oleh APBN? Kan malu kita sebagai pemilik APBD tertinggi di Jawa Timur loh. Betul. Kalau kabupaten kota lain yang mengalami kesulitan fiskal lain wajib dibantu oleh APBN. Itu Permendagrinya begitu. Tetapi Surabaya ini kan ya APBD-nya cukup, silpanya saja 1,2 triliun. Oke, Masa baik. tambahan untuk menyelamatkan warga Surabaya saja harus eman, harus pelit. Oke, baik. Jadi memang keikutsertaan pemilih di masa pandemi ini tentu harus menjadi perhatian khusus karena tidak sedikit warga yang khawatir jika mereka beraktivitas di keramaian, mereka akan tertular. Artinya masyarakat harus diyakinkan mereka pergi ke TPS itu dengan kondisi yang nyaman, aman, dan terbebas dari penularan COVID-19. Bagaimana caranya? Pemilu kada dengan seperti biasa, namun dengan penambahan sejumlah protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Pemirsa, iBreak segera kembali sesaat lagi.